Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Ikhwati al-ahibba, jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah atau pertolongan dari Allah kepada kita semua, pada hari ini kita dapat memulai pagi ini dengan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh setiap Sabtu pagi ini, yang pada kesempatan ini kita coba melanjutkan kajian tafsir yang kita coba hari ini. Ayat yang sering dibaca, surah yang sering dibaca oleh imam di sini, yakni surah At-Tariq. Bila ada nanti pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan materi-materi sebelumnya, juga silakan saja ya, itu disampaikan. Ya, coba kita lihat, silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala na'sir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallah. Coba kita lihat terjemahannya dan tafsirnya nanti. Was-samaa'i wat-tariq. Allah bersumpah demi langit dan demi apa yang datang di malam hari, apa yang muncul di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah engkau wahai Muhammad apa yang muncul di malam hari itu? Apa yang datang tiba-tiba di malam hari? An-najmu tsaqib, yaitu bintang. Malam itu ada bintang as-saqib yang menerangi terang benderang, yang bersinar terang benderang. In kullu nafsin, sesungguhnya semua jiwa, semua yang bernafas, semua kita, lamma 'alaiha hafid, benar-benar ada padanya, ada pada setiap yang bernyawa itu sosok yang menjaganya, sosok yang melindunginya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah memperhatikan manusia terhadap apa yang diciptakan dia. Maksudnya hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan, dari mana asalnya mereka manusia. Khuliqa mim ma'in dafiq,
diciptakan manusia semua tanpa kecuali itu adalah dari air mani. Dafiq itu air yang terpancar, maksudnya adalah air mani. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, manusia keluar itu dari antara as-sulbi, ya, tulang rusuk yang menjadi tempat keluarnya air mani, ya, bagi laki-laki as-sulbi, dan at-taraib itu tulang dada, ya, antara dua dada wanita, itu yang menjadi tempat keluarnya sel telur, ya. Dari sanalah manusia itu keluar. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, terhadap pemulangan manusia, terhadap kembalinya manusia, supaya dia balik lagi ke asalnya, dari tidak ada menjadi ada, kemudian dari ada menjadi tidak ada, dan menjadi ada lagi nantinya di hari kiamat. Laqadir, sungguh Allah adalah zat yang mampu. Kalau hari ini kita diciptakan oleh Allah dari ketiadaan, dari belum ada bentuknya, dari belum ada prototipenya, dari belum ada gambarnya, fotonya, siapa kita sebelum kita lahir, lalu Allah mampu menciptakan diri kita, maka nanti di hari kiamat untuk menciptakan ulang manusia ini yang sudah pernah ada wujudnya waktu di dunia, yang demikian bagi Allah adalah lebih mudah. Allah mampu. Yauma tublas sarair, nanti kemampuan Allah mengendalikan kita manusia di hari kiamat itu akan ada pada hari ketika dinampakkan semua yang rahasia-rahasia, yang tersembunyi-tersembunyi, yang selama ini kita menyembunyikan apa yang ada di hati kita tentang kehidupan kita dari siapapun, maka pada hari itu ditampakkan oleh Allah semuanya. Pada hari dimunculkan, ditampakkan semua rahasia, semua yang tersembunyi-tersembunyi. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu ya, tidak ada seorang pun manusia yang punya kekuatan untuk membela dirinya sendiri, tidak punya daya untuk mempertahankan dirinya supaya selamat dari azab Allah misalnya. Tidak ada yang punya kekuatan itu. Wala nasir, dan tidak pula penolong. Tidak ada kekuatan di luar dirinya yang menolong dia untuk supaya selamat. Jadi tidak ada daya dari dirinya sendiri, dan tidak ada daya, ya, yang sifatnya adalah sosok lain atau orang lain yang menolong dirinya. Tidak punya dia kemampuan itu nanti lagi di hari kiamat. Was-sama'i dzatir raj'. Lalu Allah bersumpah lagi demi langit yang memiliki ar-raj', awan pekat yang siap untuk turun hujan. Wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki as-sad', tempat tumbuh suburnya tanaman-tanaman yang kalau kita tanam benih, tanam biji, dia kemudian akan tumbuh atas izin Allah menjadi pepohonan, lalu muncul buah-buahan atau sayur-sayuran. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya dia itu, maksudnya hu di sini innal qur'ana, ini bukan hu-nya kepada Nabi Muhammad, tapi hu di sini kepada Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah laqaulun fasl, sungguh benar-benar adalah ucapan yang pasti, kalamullah yang pasti kebenarannya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa ma huwa bil hazl, dan apakah itu al-hazl, ya, al-hazl itu kalau kita sebutkan di sini, ya, diistilahkan, ya, coba kita lihat. Walaysa bil la'bi wal batil, bal huwa al jiddu wal haq.
Jadi Al-Quran itu bukanlah al-hazal. Al-hazal itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang kita anggap main-main, tidak sungguh-sungguh sebagai petunjuk, tidak benar-benar menjadi rambu-rambu jalan. Al-Quran bukan al-hazal. Dia betul-betul kitab yang memutuskan antara yang hak dan yang batil, yang membedakan yang benar dan yang salah, yang menjadi penerang jalan bagi orang-orang yang membutuhkan jalan kebenaran. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka, nah mereka di sini kepada orang-orang kafir. Orang kafir di Mekah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yakiduna kaida, memiliki perencanaan yang jahat. Satu perencanaan yang jahat. Itu orang-orang kafir dalam kehidupan ini terhadap umat Islam punya niat-niat jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun kata Allah punya perencanaan. Ini perencanaan Allah maksudnya adalah perencanaan yang baik yang akan memukul balik niat jahat orang-orang kafir itu. Famahilil kafiri, maka biarkanlah kita untuk bersikap sabar terhadap perbuatan orang kafir itu. Beri tangguh mereka. Amhilhum ruwaida, beri tangguh mereka sebentar saja. Nampak mereka berkuasa, nampak mereka mengontrol, nampak mereka menguasai kehidupan ini. Biarkan itu sebentar saja terjadi. Setelah itu Allah akan memberikan keadilannya. Baik, ikhwati fillah, jemaah sekalian, surat ini, surat At-Tariq, itu minas suwaril makiyah, di antara surat-surat yang diturunkan di Mekah. Ya, maksudnya adalah allati nazalat qabla hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinatil Munawwarah. Surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dalam urutan surah di tulisan Al-Qur'an mushaf ini, dia surat yang ke-86. Ya, sebelumnya surah Al-Buruj, baru At-Tariq, kemudian nanti ketemu surat yang ke-87 itu surat Al-A'la yang sering dibaca, Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi secara asbabun nuzul, secara sebab turunnya surah ini turun sebagai surah yang ke-36. Sebelumnya itu turun surah Al-Balad. Setelah turun surah Al-Balad baru turun surah ini, ya, At-Tariq. Sesudahnya nanti turun surah An-Najm, ya. Itu secara asbabun nuzul. Jadi kalau kita ngaji tafsir itu kita juga diajak memahami secara urutan surah, ya, ke-86, tapi secara asbabun nuzul supaya kita juga paham dalam suasana seperti apa surah ini turun. Jadi surah ini turun itu dalam suasana Nabi masih dalam perjuangan di Mekah, terus berdakwah, dan sifat dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, tidak terang-terangan, belum menampakkan Islam sebagai kekuatan yang sesungguhnya, ya, semacam terus bergerilya, dan pada akhirnya barulah akan ditampakkan lebih jelas tentang al-Islam itu. Wahiyya tu'aliju kasair as-suwar al-makkiyah mawdu' al-aqidah al-islamiyah wa usul al-iman allati ja'a biha khatamul anbiya'i Muhammad alaihi salatu wassalam. Surah ini sebagaimana surah yang diturunkan di Mekah, pokok isinya adalah terkait dengan perkara akidah Islam dan terkait dengan pokok-pokok keimanan yang memang itulah menjadi inti dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muhuru as-surah yaduru haula aqidatul iman bil ba'thi wan nusyur. Termasuk di dalamnya surah ini berbicara tentang akidah hari berbangkit, tentang kiamat. Ini juga dibicarakan di dalam surah ini, ya. Kemudian juga waqad aqamat al-burhan as-sati' wa dalil al-qati' ala qudratillahi ta'ala fi
fi i'adatil insan ilal hayah ba'dal maut wal fana. Surah ini juga bicara tentang betapa hebatnya Allah, betapa kekuasaan Dia, kekuasaan yang tidak terbatas, ditunjukkan dengan Dia menampilkan benda-benda langit, dalam hal ini bintang yang muncul di malam hari, ya. Dan kekuasaan Dia yang menciptakan manusia yang nantinya akan dengan mudahnya dibangkitkan kembali di hari kiamat. Karena mengembalikan sesuatu yang pernah ada dengan menciptakan sesuatu yang baru lebih mudah mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada. Baik. Surat ini sebetulnya pokok-pokok isinya luar biasa, ya. Saya coba tambahkan sedikit lagi supaya memberikan kesempatan kita untuk barangkali yang ingin nanti berdialog, ya. Allah bersumpah demi langit. Jadi kalau Allah bersumpah, itu kan nggak ada yang lebih kuasa dari Dia. Kalau kita bersumpah demi Allah, demi zat yang menguasai diri kita, itu boleh. Maksudnya Allah juga. Demi zat yang Tuhannya Nabi Muhammad, itu juga demi Allah juga. Semuanya itu kita bersumpah begitu. Tapi kalau Allah bersumpah itu tidak kepada sesuatu yang lebih besar darinya, tidak, karena tidak ada. Hanya saja ketika Allah bersumpah, maka sumpah yang menjadi sesuatu yang dibacakan sumpahnya itu adalah sesuatu yang mestinya menjadi perhatian lebih dari kita. Kenapa Allah sumpah dengan itu? Seperti Allah bersumpah dengan watin, wazaitun, waturi sinin, supaya terbuka mata kita, tahu tentang di mana tempatnya tin itu, di mana tempatnya tursina itu. Tin itu ada di area Syam, kemudian wazaitun ada di area sana, Bukit Tursina, daerah sekitar Mesir. Kemudian wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman, yang dimaksud adalah kota Mekah. Allah bersumpah dengan hal-hal itu supaya kita memperhatikan 3 tempat itu misalnya. Nah itu walaupun kajian surah At-Tin bukan soal itunya, tapi soal yang menjadi jawabul qasam di surah itu, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Nah, kalau Allah sumpah di sini, Dia bersumpah demi langit dan demi yang datang di malam hari. Apa yang dimaksud demi yang datang di malam hari? Nah, ini semua sepakat dalam menjelaskan ayat ini, ya. At-tariq ma'khud minat tarq. Dalam bahasa Arab, at-tariq itu diambil dari kata-kata tarq. Tarq itu yang muncul tiba-tiba. Jadi kalau kayak orang tuh yang ngetok pintu, tarq. Kayak kalau disebut tarqul bab, itu ketukan pintu. Ya, itu yang datang tiba-tiba. Bimakna ad-darb bisyiddah. Sesuatu yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba datang. Nah, yang dimaksud di sini adalah wa minhu, ya. Jadi dikatakan di sini uqsimu lakum ayyuhan nas bis sama, aku bersumpah kepada kalian wahai manusia semua, kata Allah, dengan langit, wabil kawakib an-nirah al-mudhi'a fiha, dan demi bintang-bintang yang bersinar terang di dalamnya, itu di atas langit itu juga, allati tadharu bil-lail wa takhtafi bin-nahar. Bintang itu disebut at-tariq karena dia sesuatu yang muncul hanya di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Nggak kelihatan di siang hari, lihat bintang nggak kelihatan, tapi di malam hari tiba-tiba dia ada. Padahal setiap hari di atas itu tetap ada bintang. Cuma buat kita bintang itu munculnya cuma malam, kan gitu. Dan itu yang paling kecil, ya. Yang gede itu matahari, bulan, kan gitu. Nah itu bintang itu seperti itu. Wal muradu bitariq huna
huwa al-kaukab al-mudhi'. Maka yang dimaksud dengan at-tariq di sini adalah bintang yang menyala, bintang yang bersinar, ya, yang terang. Al-badi bil lail, yang muncul di malam hari. Summiya an-nujum tariqan li'annahu innama yadharu bil lail. Disebut dia dengan istilah at-tariq, bintang-bintang ini, karena dia munculnya tiba-tiba di malam hari. Jadi hanya di malam hari munculnya, selain malam dia tidak muncul. Wa fi du'a al-ma'thur, dalam doa yang ma'thur yang Nabi suka baca doa, salah satu doa Nabi itu bacanya begini. Wa a'udzu bika min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, ya, daripada segala macam hal-hal yang datang di malam hari yang bisa menyesatkan kita. Tahu malam hari kan nggak kelihatan, yang datang bisa makhluk halus yang jahat sama kita, memperdaya kita dari keimanan kita, dan makhluk yang kasar mungkin manusia atau apa yang akan merampok, akan menjadi sosok jahat, mengambil harta kita misalnya, atau dalam perang yang tiba-tiba muncul menyerang mereka. Maka Nabi suka berdoa seperti itu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala hal yang muncul tiba-tiba di malam hari, ya. Wan nahar, dan juga yang muncul di siang hari, itu disebutnya tawariq, yang muncul tiba-tiba. Illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman, kecuali sesuatu yang muncul tiba-tiba itu yang mendatangkan kebaikan. Tiba-tiba muncul tamu bawa oleh-oleh misalnya, tiba-tiba muncul saudara kita datang bawa hadiah, nah itu nggak apa-apa, itu gitu. Jadi doa Nabi juga begitu, muncul tiba-tiba sosok yang mendatangkan kebaikan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau muncul tiba-tiba sesuatu yang akan mengakibatkan keburukan, jadi musibah, hal yang menjadi jelek, maka beliau berlindung kepada Allah dari hal itu. Kemudian kita lihat wa ma adraka mat tariq. Sebetulnya di ayat ini juga, di surat ini juga dijelaskan kepada kita, "Hei Muhammad, tahukah engkau apa itu at-tariq?" Jadi Nabi kita sendiri sebetulnya belum paham betul itu at-tariq. Apa yang dimaksud oleh Allah dengan at-tariq? Sesuatu yang muncul di malam hari. Mungkin dengan sederhana kita tahu itu adalah bintang, tapi maksudnya apa Allah memunculkan kata bintang dalam sumpah ini? Lalu kemudian dijelaskan oleh Allah, an-najmu tsaqib, benar, itu adalah bintang yang bersinar di malam hari, itu at-tariq. Yang kita tadinya nggak tahu, waktu di siang hari kita bisa beraktivitas dengan mudah karena kita melihat sesuatu itu jelas. Waktu malam hari mungkin di antara kita mulai ada cemas, apalagi orang di zaman dulu ini, Pak. Ini kalau kita sekarang di zaman modern mau maghrib kita tenang aja, tinggal nyalain lampu karena ada listrik langsung nyala, sudah selesai. Tapi kalau orang dulu pertama kali mungkin yang merasakan adanya malam, begitu malam mau tiba agak sedikit berpikir dia, ini kalau gelap bagaimana kita kerja, bagaimana kita menyibukkan diri, bagaimana kita baca, bagaimana kita beraktivitas. Sempat terlintas begitu. Nah, buat mereka tiba-tiba ada bintang, itu sesuatu yang muncul tiba-tiba. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka, apalagi orang yang di dalam kapal di lautan, itu waktu jalan naik kapal di malam hari, mereka merasakan gelap, lalu muncul bintang, itu jadi sesuatu yang luar biasa, menambah mudah perjalanan mereka. Apalagi ternyata diamati, bintang-bintang itu tidak begitu muncul asal-asalan, tidak, munculnya teratur, sehingga buat mereka jadi menjadi gayat, petunjuk jalan. Oh, mau mengarah ke sana, bintang itu yang diarahkan, terus dia ke bintang itu. Oh, mau mengarah ke situ, oh bintang yang agak
kelap-kelip itu, oh bintang yang kecil itu, oh yang besar itu, dia mengarah ke situ. Karena bayangkan kalau berjalan di malam hari tidak ada bintang, mau ke timur nggak tahu jalannya ke barat, atau jalannya ke selatan. Ini bayangkan dalam suasana seperti itu. Bukan dalam kondisi modern sekarang, ya kita bisa lihat ya, bintang itu cuma sebagai hiasan saja kita anggap. Tapi di waktu itu, di zaman belum ada listrik, belum ada terang benderang, belum ada kompas, maka fungsi bintang sangat sentral. Nah, jawabul qasam, kalau tadi sumpah Allah itu dengan bintang, ya dengan langit, baru Allah katakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, kata Allah. Ada padanya penjaga, pelindung. Ini kita ini semua, Pak. Jangan dikira jalan tanpa pengawal akan mudahnya kita wafat. Tidak. Akan mudahnya kita jatuh. Tidak. Kita dijaga, ada yang melindungi. Dalam Al-Quran, di samping kata-kata ini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, di surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 11, Allah mengatakan, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia semuanya ada sosok yang datang selalu melindungi mereka dari depan, dari belakang. Itulah para malaikat. Lahu mu'aqqibatun. Bagi manusia mu'aqqibat itu banyak malaikat, bukan satu dua, bukan rakib atid saja, tidak, banyak malaikat Allah kirim untuk melindungi hidup kita ini, melindungi kenyamanan hidup kita ini. Karena doa-doa kita, karena sujud kita, ibadah kita, Allah jaganya dengan baik. Enggak dengan mudah dia jatuh sakit, enggak dengan mudah dia dapat musibah, enggak dengan mudah dia tertipu dalam kehidupannya, tidak dengan mudah dia mengalami musibah, kebakaran, kebanjiran. Di saat orang banyak dapat dengan itu, seolah-olah kok gampang ya, hujan-hujan kebakaran, kan gitu. Kan sering kita lihat hujan-hujan tapi kebakaran. Itu bisa terjadi sama siapapun. Tapi bagi orang-orang tertentu lain itu seperti tidak. Dia dilindungi. Nah, ini yang dikatakan bagi manusia semua ada pelindungnya, dari depan, dari belakang. Ya. Min baini yadayhi wa min khalfihi. Kemudian itu dikatakan di ayat itu, biar saya lebih jelas, saya buka ayatnya, surat yang ke-13 Ar-Ra'd ayat 11. Ini ayat sering dibaca sepotong, yaitu kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu tengahnya itu, tapi awalnya bunyinya begini, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia ada sosok-sosok, yaitu malaikat yang melindungi mereka, menjaga mereka dari depan dan dari belakang. Yahfazunahu min amrillah, yang menjaga mereka, menjaga kita manusia atas perintah Allah. Jadi malaikat jagain kita ini atas perintah Allah. Makanya kita nggak mudah mati. Dan mati itu sesuatu yang nggak berhubungan dengan umur, nggak berhubungan dengan sakit, nggak berhubungan dengan jatuh, nggak berhubungan dengan musibah secara langsung, tidak. Ada orang jatuh tidak wafat, ada orang sakit menahun belum juga wafat, ada orang sudah berumur tua belum juga wafat. Sementara yang muda ada yang wafat, yang nampak sehat ada yang wafat, kan begitu. Yang nggak ada musibah juga wafat, karena urusan itu bukan urusan yang terkait dengan umur langsung, dengan sakit langsung, dengan persoalan apapun langsung, tidak. Itu adalah urusan Allah. Maka disebutkan Allah jagain kita atas perintah Allah. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baru di situ diterangkan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Maksudnya Allah tidak akan merubah keadaan baik pada setiap individu yang sudah Allah jaga urusan kehidupannya itu, sampai si individu itu sendiri yang merubahnya
dari baik menjadi buruk, makanya dia jadi jatuh sakit, makanya dia jadi dapat musibah, makanya dia jadi dapat kerusakan, dapat keterpurukan, dapat kesusahan. Jadi susah, sakit, menderita, musibah itu penyebabnya adalah kita sendiri, bukan niat Allah istilahnya, bukan maksud Allah. Tidak, maksud Allah itu kebaikan buat kita, ya. Itu lebih jelas diterangkan di surah Al-Anfal, ya, surat yang ke-8 ayat 53. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah sebenarnya Allah itu tidak akan pernah merubah suatu kenikmatan yang sudah diberikan kepada suatu kaum. Itu kalau bahasa ayat ini kaum. Tapi kalau di bahasa kita individu, Allah sebenarnya tidak akan merubah suatu kenikmatan yang diberikannya kepada seseorang, itu kepada kita, sampai orang itu yang merubahnya sendiri, sampai kaum itu yang merubahnya sendiri dari nikmat menjadi sesuatu yang mendatangkan musibah. Jadi yang merubahnya itu kita. Aslinya kita sehat. Yang membuat sakit itu adalah kita, karena salah makan, karena salah menjaga badan, karena salah dalam urusan memanfaatkan situasi alam, matahari, ya, misalnya, dan lain-lain. Wa annallaha sami'un alim, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi, yang maha mendengar lagi maha mengetahui.